Pentingnya bagaimana setiap diri kita semangatkan lagi untuk mendekat kepada para alim ulama, insyaallah ya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki dari setiap kita juga yang ketiga kata Maulana Umar, bagaimana setelah kita mempelajari agama, berjalan di atas tertib agama, yang nomor tiga adalah menyampaikan agama, tablighud-din, menyampaikan agama yang kita ketahui kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Nah, ini kita menyampaikan agama kepada umat. Ini yang kita rasakan itu akan menjadi lebih mudah bila mana ahbab-ahbab ini menyempatkan waktu berkunjung kepada para kiai setempat, para alim ulama setempat. Karena yang kita ketahui para alim ulama punya majelis zikir, majelis istighosah, punya majelis maulidan, punya majelis taklim. Nah ini kita dengan mendekat kepada beliau-beliau, masya Allah, nanti otomatis beliau akan menyampaikan kepada masyarakatnya, kepada umatnya, kepada jamaahnya. Nah ini orang-orang daulah itu, orang-orang tabligh itu orang-orang khair semua. Ini selalu datang kepada saya, silaturahim kepada saya. Maka kalau bisa kalian keluar sama mereka, insya Allah ya. Nah, maka inilah hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita buat ini sedikit kargozari di markas Temboro. Kita usahakan setiap bulan di markas kita sini setiap Jumat ketiga. Kenapa kita buat di Jumat ketiga? Karena biasanya Jumat keempat ada musyawarah bulanan, ada musyawarah 2 bulanan. Nah kita buat di Jumat ketiga. Nah, kita menyempatkan membuat rombongan, ya kadang 3 mobil, kadang 7 mobil, bahkan pernah juga sampai 10 mobil. Nah ini kita kirim ke daerah-daerah yang di situ banyak pesantrennya. Khususnya jamaah ini fokus mendatangi para alim ulama, mendatangi para kiai, mendatangi para habaib, silaturahim. Nah, acaranya adalah silaturahim, bukan mau mentaskil. Nah, sama ya? Nah, ini kita sering sampaikan. Nah, nanti yang mentaskil itu ada bagiannya sendiri kalau para kiai, para ulama. Bahkan kemarin bayi-bayi terakhir itu, bayi-bayi dari Romo Kiai itu, jamaah kita yang akan diberangkatkan itu cukup buat hubungan baik dengan kiai, dengan ulama, dengan habaib yang kita datangi. Mereka mengatakan kita baik, kita direkomendasi oleh beliau-beliau ini, kita orang yang benar dalam menyampaikan agama ini, sudah cukup. Sudah lain. Nah, maka kita harapkan bagaimana markas-markas provinsi atau daerah-daerah, nah itu menyempatkan jamaahnya itu bagaimana setiap bulan fokus konsentrasi mendatangi, mengunjungi, mensilaturahimi para alim ulama, para habaib, para pondok pesantren. Insyaallah ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, tentunya kalau kita sowan kepada para alim ulama, sowan kepada para kiai, nah, itu kita usahakanlah membawa hadiah semampunya sebaik mungkin. Nah, insyaallah ya. Nah, ini kemarin ada yang cerita itu, waktu musyawarah di belakang sana itu. Kita keluar ke Bogor, di mana Pak? Arung ya. Nah, kita keluar ke Bogor itu. Nah, keluar ke Bogor itu rombongan silaturahim habaib ulama itu. Ya, kita sudah musyawarah dari Temboro, mampu kita dan itu kita sudah maksimalkan setiap ulama yang kita datangi kita hadiahi siwak, tasbih sama minyak wangi Pak. Nah itu kok masya Allah Habib yang kita datang itu cerita, saya nggak tahu ya kemarin itu saja baru saja ada orang yang bertamu ke sini, ya sama saudara muslim tapi dari golongan lain begitu. Nah, itu menghadiahi saya itu duit 4 miliar itu. Allah, ceritanya begitu Habibnya itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saya itu kok nggak mau menerima hadiah duit ini. Lah kalian yang orang jauh-jauh dari Temboro hanya membawa hadiah siwak, minyak wangi sama tasbih, kok hati saya digerakkan oleh Allah untuk menerimanya. Allah. Lah inilah mungkin dari kekuatan ikhlas dari para jamaah yang di kota Kazan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hambanya untuk menerima hadiah yang sederhana itu. Bahkan akhirnya hadirin rahimakumullah,
Beliau mengatakan, sudah, saya akan tertibkan waktu ke Temboro walaupun nginep di Temboro sehari saja. Allah. Tapi hadirin sekalian, setelah sesampainya di Temboro sini, malah Allah gerakan nginep di sini sampai 3 hari 3 malam. Allah. Padahal beliau orang sibuk, punya majelis banyak, punya pengajian banyak. Nah inilah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kerja dakwah kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada orang-orang alim, para habaib, para cucu-cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, bila syakin wala raib, tanpa diragu-ragukan lagi akan semakin menjadi asbab terbukanya daerah-daerah di tempat kita masing-masing. Insya Allah ya. Nah, maka kita harapkan bagaimana panjenengan sami nanti antum kalian pulang ke daerah mulai menertibkan di setiap tempat yang ada sapu jari. Nah, bagaimana ada orang-orang yang khusus memikirkan para ulama, para kiai, para habaib. Insyaallah ya. Nah, kita minta minimalnya sebulan 3 hari saja. Sebulan 3 hari. Apalagi di daerah-daerah yang sudah ada pondok-pondok cabangnya, ada madrasahnya, asatidz yang sudah ambil bagian dalam usaha dakwah ini, bagaimana menyempatkan waktu setiap hari, setiap bulan 3 hari untuk silaturahim para kiai, para ulama. Insyaallah ya. Nah, kemudian juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan lagi bagaimana supaya amal agama di daerah kita masing-masing semakin meningkat, semakin berhasil, semakin sukses. Bagaimana kita targetkan tempat-tempat yang sudah ada amal dakwahnya kita sempurnakan, ada madrasah atau ada pondok pesantrennya. Jadi biar tidak lucu bagaimana dia ayahnya, abinya setiap bulan menyempatkan waktu 3 hari, 10 hari menyampaikan agama, tapi anaknya sendiri nggak kenal baca Al-Quran. Allah. Maka hadirin rahimakumullah, maka ini kita mulai bagaimana setiap tempat-tempat yang sudah ada amal dakwahnya tadi disempurnakan, ada maktab atau ada madrasahnya. Bahkan dulu yang menjadi cita-cita guru kita Kiai Uzairon, bagaimana setiap masjid itu ada madrasahnya. Insyaallah ya. Nah, dan madrasah itu jangan pikir terus bangunan begitu, jangan Pak. Madrasah itu apa? Madrasah itu adalah amalan. Ada orang yang mempelajari Al-Quran, alif ba ta sa, ada orang yang mengajarkan Al-Quran. Sehingga kalau di tempat kita ada orang yang mempelajari Al-Quran, ada yang mengajarkan Al-Quran, tempat kita akan menjadi seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kalau masjid kita ingin menjadi sebaik-baik masjid, ya diusahakan di masjid kita ada orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insyaallah ya. Nah, kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, tempat-tempat yang sudah ada madrasahnya maka kita tingkatkan. Bagaimana ustadznya, bagaimana santrinya meluangkan masa, meluangkan waktu keluar di jalan Allah, paling tidak sebulan sehari keluar ke desa-desa, ke kampung-kampung tetangga masjid kita untuk menyampaikan agama. Insyaallah ya. Nah, sehingga apa yang dibayangkan oleh masyaikh-masyaikh kita, setiap tempat ada madrasah yang mempelajari lafaz-lafaznya Al-Quran, yang mengamalkan isinya Al-Quran, kemudian yang menyampaikan makna-maknanya Al-Quran, ini akan semakin wujud di dalam kehidupan kita, di dalam masjid kita masing-masing. Insyaallah Pak ya. Nah, dan Masya Allah yang kita lihat kan kalau kita silaturahim kemana-mana itu, nah, di mana situ ada sapu jari, kemudian ada madrasahnya, ada pondok pesantrennya, itu semakin tampak suasana penduduk Madinah Al-Munawwarah itu semakin tampak. Laki-lakinya senang mengamalkan sunnah Nabi, jenggotnya dipanjangkan, ya. Kemudian memakai gamis, perempuannya mulai tutup aurat secara sempurna. Bila mana azan dikumandangkan, toko-toko mulai ditutup, berbondong-bondong menuju rumah-rumah Allah. Nah, maka untuk itu kita minta kesediaannya apa yang sudah disampaikan tadi, kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Niat semua insyaallah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.